Rema GKI Klaten hari ini mengambil tema Talita Kum, dibawakan oleh saya, Hendro Priyono. Nats diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 41 yang demikian bunyinya. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita Kum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Saudara-saudara, peristiwa kematian orang yang dikasihi pastilah menimbulkan duka yang teramat dalam. Bahkan bisa jadi menimbulkan guncangan kehidupan yang berat. Hilangnya sukacita, hilangnya pengharapan masa depan, bahkan bisa menimbulkan keputusasaan. Peristiwa itu dialami oleh seorang kepala rumah ibadah bernama Yairus. Ketika itu anak perempuannya yang berusia 12 tahun sakit dan dikatakan hampir mati. Ketika dia melihat kedatangan Yesus, dia tersungkur di kakinya. Lalu dia berkata, letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Perkataan dan permohonan ini menunjukkan betapa kuat iman Yairus terhadap Yesus. Tersungkur di kaki Yesus menunjukkan bagaimana Yairus datang dengan merendahkan diri. Lalu Yesus pun kemudian bersedia pergi ke rumah Yairus. Tetapi sesuatu telah memperlama perjalanan mereka. Seorang perempuan yang dikatakan sakit pendarahan selama 12 tahun menerobos kerumunan banyak orang untuk menyentuh jubah Yesus dan mengalami kesembuhan. Sehingga langkah mereka pun terhenti beberapa saat lamanya. Sampai ada seseorang mengatakan pada Yairus bahwa anaknya sudah mati. Tetapi ketika Yesus sampai di sana, dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita Kum, yang berarti, Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Perintah Yesus dengan kuasa ilahinya telah membangkitkan anak Yairus. Perkataan Yesus, bangunlah, itu juga berarti bangkitlah. Saudara-saudaraku, saat ini kita masih berada dalam situasi pandemi COVID yang menimpa Indonesia, telah berjalan selama 4 bulan, banyak korban berjatuhan, yang sakit, dirawat, dan juga yang meninggal. Korban ternyata juga banyak berjatuhan di kalangan tenaga medis, utamanya para dokter dan perawat. Banyak di antara mereka yang masih berusia muda. Mereka yang seharusnya berada di garda terdepan untuk merawat masyarakat korban COVID-19 ternyata menjadi korban juga. Peristiwa jatuhnya korban ini menimbulkan duka yang mendalam, baik di kalangan tenaga medis maupun masyarakat pada umumnya. Tidak dapat dipungkiri, pandemi ini menimbulkan guncangan dalam kehidupan kita. Bahkan termasuk guncangan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan dan bahkan melanda seluruh dunia. Merenungkan ini, kadang hati ini juga miris. Sampai kapan ini Tuhan? Tidak ada yang bisa memprediksi kapan pandemi ini berhenti. Kapan segala sesuatunya menjadi pulih. Hidup kita terasa begitu lemah. Tapi saudara-saudaraku, di dalam ketidakberdayaan kita, Injil Markus mengajarkan kepada kita tentang kekuatan iman seorang yang bernama Yairus. Maka belajar dari peristiwa itu, dalam saat-saat seperti ini, marilah kita tersungkur di hadapan Yesus, merendahkan diri di hadapannya, mengakui ketidakberdayaan kita, dan teruslah kita tekun berdoa kepadanya.
memohon pertolongannya dengan sepenuh iman seperti Yairus. Maka kita boleh berharap Yesus yang berjanji untuk menyertai kita selamanya itu akan hadir dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Talita kum, hai anak-anakku, bangkitlah dari ketidakberdayaanmu, dari ketakutanmu, dari kekhawatiranmu, dari keterpurukanmu, dari keputusasaanmu. Semoga firman-Nya Talita kum itu memberi kita kekuatan untuk bangkit dengan semangat tinggi untuk menjalani kehidupan di tengah pandemi ini. Tuhan Yesus menyertai kita selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, dengan kerendahan hati kami menghadap-Mu. Kami tersungkur di hadapan-Mu, membawa kelemahan, ketidakberdayaan, dan ketakutan kami di hadapan-Mu. Kami mengakui Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Bersabdalah Talita kum atas kami, dan ajarkan kami menyambut sabda-Mu itu dengan sepenuh iman, sehingga kami boleh bangun, bangkit dengan tegar, untuk meneruskan hidup kami di tengah pandemi ini. Karena kami boleh yakin, Engkau menyertai kami selama-lamanya.